Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Seperti biasa saya akan mengisahkan ataupun memperdengarkan kepada teman-teman testimoni keajaiban salawat. Tapi sebelum saya menelpon narasumber yang akan berbicara, yang akan saya wawancarai untuk kesempatan kali ini, saya mau berpromosi dulu ya. Teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin aja ya. Ini yang buku jilid 1, ini buku jilid 2. Silahkan teman-teman order ya bukunya lewat WA dengan nomor 0812 771 62924. Silahkan diorder ya bukunya ke nomor WA dengan nomor 0812 771 62924. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan tasbih digital yang seperti ini. Ini bisa di charger listrik ya ini. Nah, bisa di charger listrik seperti ini ya. Sebentar, seperti ini. Dan ini juga ada lampunya, dan keistimewanya ini juga bisa dikunci. Jadi kalau seandainya misalnya kita sudah selesai salawat nih tapi ingin melanjutkan lagi salawat yang berikutnya nanti di lain waktu, kita bisa kunci sehingga angkanya itu tidak terreset menjadi 0 ya. Oke. Nah, dan insya Allah ini tahan lama, bisa bertahun-tahun karena kalau baterainya habis bisa dicas lagi, dan ini tombolnya juga kuat, tidak mudah rusak. Oke, dan berikutnya adalah air salawat. Teman-teman bisa dapatkan air salawat ini ya. Ini air salawat adalah air yang sudah saya bacakan doa dengan doa salawat Jibril sebanyak ribuan kali, 6.000 kali lebih, dan salawat yang lain yang saya juga lafazkan, saya tiupkan ke air ini, dan doa-doa yang lain. Dan banyak sekali alhamdulillah teman-teman yang sudah memesan air dari saya ini diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Sudah bertahun-tahun tidak sembuh, Allah kasih kesembuhan. Ada seorang ibu tadi saya dapat WA-nya ya. Sebentar saya bacakan, ada satu WA dari yang saya bacakan dari siapa tadi ini. Sebentar ya. Testimoni dari orang yang sana. Nih, Assalamualaikum Ustadz, ibu saya sudah sembuh. Ustadz sakit udah 3 tahun. Sudah 3 tahun lamanya sakit. Kemarin minum air salawat dari Ustadz udah sembuh. Saya tanya, sakitnya sakit apa sih? Saya bilang gitu ya. Lambung, ada badan. Ibu sakit apa? Lambung, ada badan kurus, makan tidak merasakan enak, susah tidur. Pokoknya macam-macam deh Ustadz sakitnya. Kemudian sekarang udah sembuh total. Saya bilang, sudah Ustadz, dulunya makan susah, kalau dikasih makan nggak mau, badan sampai kurus kering, tidur susah, sekarang bisa tidur dan lain-lain. Ini salah satunya ya WA yang datang sama saya dari testimoni orang-orang yang sudah pesan air ini. Ada lagi orang yang sudah pesan sakit tiroid ya, yang gondok gede gini sembuh. Ada yang sudah sakit stroke puluhan tahun nggak bisa jalan, alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. Pokoknya banyak lah. Dan sebagai informasi juga, ini juga kalau di pengiriman untuk ini air salawat, saya mengirimkannya lewat kargo ya teman-teman ya, karena untuk pengiriman memakai biasa, misalnya pakai jasa pengiriman biasa seperti JNT, JNE, pos dan lain-lain itu nggak bisa, karena mereka kalau pengiriman air sekarang lewat pesawat sudah susah, karena dicegat di bandara, dan di bandara nggak boleh air dikirimkan begitu. Khawatir kalau terjadi kenapa-napa pada saat pengiriman di pesawat. Ya, makanya pengiriman air hanya boleh dilakukan dengan jalur darat ataupun jalur laut saja. Makanya saya mengirimkan dengan JNT Cargo. Makanya teman-teman kalau membeli air, saya sarankan untuk lebih daripada 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter gitu. Karena kalau membeli 1 liter besar di ongkos, lebih mahal ongkosnya gitu ya. Tapi kalau belinya di atas 3 liter itu kan jadi murah ongkos kirimnya. Karena kalau menggunakan JNT Cargo itu ongkos kirimnya itu beli 1 liter dengan 10 liter ongkos kirimnya sama aja. Anda beli 6 liter ya, ongkos kirimnya misalnya cuma 40.000 contoh ya. Anda beli 10 liter ongkos kirimnya tetap 40.000 juga gitu. Itu kalau menggunakan JNT Cargo. Oke, kalau biasanya kalau untuk wilayah Sumatera dan Jawa paling biasanya kalau sampai dalam seminggu lebih kurang ya. Tapi kalau di Kalimantan atau Sulawesi biasa dalam tempo 15 hari lebih kurang. Kalau sudah sampai Papua, wah itu lebih lama, bisa sampai 36 hari baru sampai gitu. Jadi saya mohon maaf ya, saya hanya bisa mengirimkan dengan JNT Cargo, jadi tidak bisa estimasi yang bisa nggak kirim hari ini besok sampai, nggak bisa.
Oke. Gitu saja teman-teman, silakan diorder, saya tunggu ordernya air salawat dan yang lain. Silakan order ke WA dengan nomor 0812 771 6294. Oke, silakan teman-teman, kita menyaksikan video testimoni berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak boleh dikenalkan dengan siapa? Bapak siapa dan di mana? Baik, saya dengan Pak Adi Kusuma, Ustadz dari Bandung. Iya, boleh lebih dikeraskan lagi Pak suaranya supaya jelas terdengar. Oh iya, dengan Pak Adi Kusuma, Pak, di Bandung. Iya, Bapak. Boleh, kemarin waktu itu Bapak kirim WA saya beberapa hari yang lalu ya. Mungkin udah seminggu ya. Ya. Bapak Ya, bercerita tentang keajaiban salawat. Boleh Bapak ceritakan sejak awal Bapak mengenal salawat sampai kemudian mengalami keajaiban? Boleh. Baik, Pak Ustadz. Jadi saya kenal channel Pak Ustadz ini udah 3 tahun, Pak Ustadz. Nah, awalnya itu saya iseng-iseng lewat YouTube tuh, lewat cari channelnya Pak Ustadz gitu ya. Nah, akhirnya ketemu tuh. Nah, akhirnya waktu itu pertama kali video yang saya lihat itu yang Pak Ustadz sholawat yang masih kuliah di Jogja itu loh, Pak Ustadz. Masya Allah. Ya kan, Pak Ustadz tuh nggak Iya. punya uang gitu ya. Iya. Nah, saya ngeliat itu, masa sih, saya bilang gitu kan. Ini Pak Ustadz masih kuliah di Jogja waktu itu ya, Pak Ustadz ya. Nah, akhirnya saya coba deh. Pertama-tama tuh berat sekali tuh Pak Ustadz, 1000 aja, sehari berat sekali gitu. Nah, akhirnya saya coba tuh setelah 3 tahun tuh. Kalau keajaiban-keajaiban yang kecil sih banyak Pak Ustadz. Cuman pada puncaknya di 2023 itu saya punya amanah sekitar 38 juta. Pertama. Sebentar, utang itu utang sama teman atau utang sama bank atau utang dengan siapa? Sama teman Pak Ustadz. Oh, sama teman, oke. Nah, akhirnya dalam waktu 2 minggu itu saya harus mengembalikan. Saya dari situ saya ingat Pak Ustadz, coba saya perbanyak deh. Jadi saya habis subuh itu 1000 Pak Ustadz sholawat Jibril tuh. Tapi didahului saya dengan istighfar 100, Yunus 1000, baru sholawat Jibril 1000 itu Pak Ustadz. Nah, setelah itu kalau duha gitu saya 1000, habis duhur 1000, habis asar 1000. Tapi kalau maghrib sama isya selalu 5000 Pak Ustadz, selalu 5000. 5000, akhirnya jam 10 itu saya nggak ada kegiatan, 5000 lagi Pak Ustadz. 5000 lagi, terus tidur, saya bangun lagi setengah 2, itu kadang-kadang 10.000, 15.000 gitu. Oke, itu pakai salawat apa Pak? Sallallahu alaihi wasallam atau yang lain? Jibril. Oh, salawat Jibril, oke. Ya, nah sampai 2 minggu itu, sampai hari H-nya itu nggak ada uangnya Pak Ustadz. Gak ada uangnya. Saya cuma bilang, ini gimana ini, saya bilang gitu Pak Ustadz. Salawat kok masih belum nampak gitu ya? Iya, padahal kalau itu sehari udah 20 ribuan lebih. Ya udahlah, nggak apa-apa saya bilang. Nggak apa-apa saya bilang, mungkin ya memang harus seperti ini gitu. Nah, akhirnya pada hari Senin itu, hari H-nya tuh saya ditelepon jam 10 pagi. Jam 10 pagi ditelepon sama yang punya hutang, ditanya, Pak, kan temen ya, gimana uangnya 38 juta gitu. Saya bilang, aduh ya Allah, saya harus ngomong apa lagi. Ya udahlah, saya pasrah aja, mau diapain aja, mau diapain aja saya siap. Dalam hati saya bilang gitu Pak Ustadz. Diapain aja saya siap lah, udah mau apa lagi, sholawat sudah saya lakuin, sholat malam udah apa lagi. Nah itu saya jawab tuh Pak Ustadz, maaf saya bilang, saya belum ada uang, benar-benar nggak ada uang saya bilang. Ya mau bilang apa juga saya nggak ada, saya bilang gitu Pak Ustadz. Nah di saat itulah pertolongan Allah datang Pak Ustadz. Saat itu pertolongan Allah datang. Lalu dia mengatakan, benar kamu nggak ada uang, benar, yakin saya nggak ada. Saya bilang, kalau buat makan aja ada, tapi kalau segitu nggak ada. Saya bilang, ya udah gini, kalau memang situ nggak ada, jujur saya ikhlaskan katanya, saya nggak akan nagih lagi.
asal kamu sehat, katanya gitu Pak Ustadz. Asal kamu sehat. Saya bilang, yang benar ini, iya. Padahal harapan saya dapatnya uang gitu, harusnya bisa bayar gitu Oh kan. gitu. Ternyata Mendengar cerita itu Bapak langsung nangis atau terharu atau gimana sih waktu itu? saya nggak bisa ngomong Pak Ustadz, langsung nggak bisa ngomong. Jadi saya mau ngomong apa ya Pak Ustadz, saya bingung gitu. Dia langsung, saya ikhlas, saya nggak akan nagih lagi. Yang penting kamu sehat, tapi kalau kamu nanti punya uang, kalau inget dibayar aja, tapi saya nggak akan nagih lagi. Gitu. Saya ikhlas. Kan. Langsung gitu loh Pak Ustadz. Saya bingung. Oh, mungkin ini pertolongan Allah itu nggak selalu bentuknya bisa bayar Pak Ustadz. Ada uangnya dibayar, itu keinginan saya gitu. Orang yang Bapak gitu. pinjamkan, yang meminjamkan uang sama Bapak itu teman dekat ya? Nggak deket juga Pak Ustadz. Nggak deket juga Pak Ustadz. Oh gitu. Ya. Jadi justru malah sebelumnya dia ya ngomel-ngomel lah bahasanya gitu Pak Ustadz. Sebelumnya waktu Bapak sebelum bersalawat mungkin ya? Tahu harus ada ya bahasa gitu Pak Ustadz. Nah akhirnya ya alhamdulillah Pak Ustadz, saya dari situ tertolong. Nah akhirnya saya dirutinkan setiap hari baca sholawat Jibril itu. Setiap habis sholat tuh Pak Ustadz saya minimal 1000 Pak Ustadz. Masya Allah. Oke. Minimal 1000. Bapak ada lagi kejadian yang Bapak rasakan yang lain soal itu? Setelah saya baca sholawat Jibril itu di bulan September, di bulan Agustus 2020. Kalau keajaiban banyak Ustaz, yang kecil-kecil banyak. Ya nggak apa-apa. Tapi yang Bapak ingin ceritakan aja, nggak apa-apa. Baik. Jadi saya punya kejadian itu begini. Tahun 2023 tahun kemarin itu bulan Juli itu Agustus itu saya lagi nyetir mobil Pak Ustaz. Tiba-tiba mata saya nggak bisa lihat tuh Pak Ustaz. Kok mata nggak bisa lihat? Buta tuh gimana? Enggak Pak. Jadi kayak ada blitz gitu. Kena mata. Kayak ada apa? Blitz Pak, blitz kamera gitu. Oh gitu, ya. Terus? Nah saya berhenti di jalan. Akhirnya saya gantian sama temen. Coba kamu yang setir gitu. Saya kan tadinya setir Pak Ustaz. Nah akhirnya saya pulang tuh Pak Ustaz. Pulang, mata kanan saya itu gelap Pak Ustaz. Gelap gitu. Melihat cahayanya kecil sekali. Nah saya sampai rumah itu bilang sama istri saya, ini kenapa ya mata saya begini gitu kan. Itu malam-malam Pak Ustaz ya. Nah, mungkin kamu suka begadang, kata istri saya. Katakan suka sholawatan tuh dari jam 10 sampai jam 1, jam 2 gitu Pak Ustaz ya. Capek katanya matanya. Oh ya udahlah ditunggu. Akhirnya tetap saya Pak Ustaz tiap hari rutin habis sholat saat fardu tuh 1000, tiap hari kalau duha itu 1000. Nah akhirnya seminggu kemudian yang kiri malah nggak bisa lihat juga Pak Ustaz. Akhirnya dua-duanya saya nggak bisa lihat kedua mata saya. Nah akhirnya saya datang ke rumah sakit Pak Ustaz. Sakit diperiksa itu dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Nah itu hasilnya retina mata saya lepas Pak Ustaz, kiri dan kanan. Oh gitu. Ya, lepas retinanya Pak Ustaz. Lepas? Terus? Lepas. Kok bisa lepas ya? Iya, nah itu sampai dokternya berkata, Pak ini kebentur, jatuh, apa gimana? Enggak, saya bilang kagak ngapa-ngapain loh, kok aneh ya katanya gitu. Nah, akhirnya ini paling telat 5 hari harus dioperasi, kalau enggak Bapak bisa buta permanen gitu. Karena ini kondisinya udah darurat sekali gitu Pak. Oh ya, saya bilang, ini operasinya harus bagaimana? Ini operasinya harus masing-masing mata 2 kali. Jadi kiri operasi, nanti kanan, nanti kiri lagi, kanan lagi. Itu yang pertama itu dipasang silikon Pak Ustadz, nanti yang kedua dicabut lagi gitu. Nah saya tanya biayanya sekitar berapa? Mungkin 1 kali operasi sekitar 44 juta. Waduh, uang dari mana saya bilang gitu Pak Ustadz. Waduh, uang dari mana ya? Gitu. Saya coba pakai BPJS tuh Pak Ustadz. Ternyata kalau pakai BPJS itu lama kan. Nggak bisa dalam waktu 5 hari gitu Pak Ustadz. Itu nggak bisa. Terus? Waduh, saya gimana ini?
pulang jam 11 malam itu, malam minggu itu Pak Ustadz, saya sama istri saya sama anak-anak saya. Ya lemas saja Pak Ustadz, jam 11 malam lemas saja. Akhirnya istri saya sama saya berdua ngobrol nih, katanya kita udah apa aja udah nggak ada, kita udah nggak ada, ya udah kita cuma bisa sholawat aja, saya bilang kita sholawatin aja yuk, saya bilang mudah-mudahan ada jalan. Ya tiap hari saya nambahin nih Pak Ustadz, jadi saya waktu itu sholawat 15.000 tuh sampai subuh tuh dari pulang itu tuh. Nah, habis subuh 1.000, habis 5.000. Wah, udah nggak kehitung tuh Pak Ustadz. Mungkin sekitar 30.000, 40.000 lah sehari itu. Nah, sampai hari keempat tuh Pak Ustadz. Hari keempat tuh saya kan nggak bisa lihat tuh. Jadi bisanya duduk aja sama pegang tasbih gitu. Nah, apalagi hari keempat, istri saya tanya, udahlah kita terimain aja. Mungkin Allah maunya kita seperti ini gitu Pak Ustadz. Ya kita mau ngapain lagi, sholawat udah kita dawamkan, sholat malam kita udah minta, sampai ada keajaiban tuh Pak Ustadz. Istri saya tuh pas saya sakit tuh dia alhamdulillah dengan kejadian ini dia berhijab, alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Akhirnya 1 hari sebelum operasi itu saya udah pasrah gitu, malam-malam tuh saya udah bilang udahlah, kalau memang saya nggak bisa lihat nggak apa-apa Mas, toh mungkin kita juga udah penilaian saya gini Pak Ustadz, kita nggak boleh terlalu banyak lihat dunia, mungkin saya bilang gitu Pak Ustadz gitu. Oke. Ya udah. Akhirnya malam-malam itu jam 11 itu kakak istri saya itu telepon dari Thailand. Dia bilang, apa kabarnya gitu. Baik, saya bilang. Ke istri saya, baik. Oh, gimana kabarnya Pak Adi? Ya baik, cuman ini lagi sakit kenapa? Ya, ini matanya kena lepas retina, alpsio retina gitu. Waduh, katanya harus dioperasi. Oh gitu ya. Terus kan nggak bisa lihat, nggak bisa sama sekali, lihat handphone juga nggak bisa, lihat apa nggak bisa. Biayanya berapa? Ya mungkin sekitar 40 jutaan, kata istri saya seperti itu ke kakaknya. Nah, akhirnya ya ditutup teleponnya, ya udah nanti cepat sembuh ya, katanya nanti didoain, ya ditutup teleponnya. Akhirnya saya bilang, yuk kita sholat lagi, udah kita ingat satu ayat, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, itu aja saya pegang. Oke, terus? Nah akhirnya sholawat, tidur, udah. Nah istri saya subuh-subuh bangun, ada WA, tulisannya Pak Adi masukin ke rumah sakit, biayanya semua ditanggung oleh saya, gitu Pak Ustaz. Terus uangnya ditransfer kapan waktu itu? Saya begitu masuk rumah sakit pagi-pagi, siang itu jam 3 itu belum ditransfer, belum. Tapi begitu saya selesai operasi jam 7 dipotoin tagihannya, masuk Pak Ustaz, bayar. Oh gitu. Oh jadi maksudnya cara Mbak itu bayar langsung ke rumah sakitnya dia bayarkan atau? Ya betul. Harus dibayarkan. Bahkan dikasih lebihnya, Pak Ustaz. Ini buat makannya, ini buat anak-anak. Masya Allah. Dan itu baru sekali Pak Ustaz. Saya udah 3 kali ini Pak Ustaz. Ini udah 3 kali. 3 kali maksudnya 3 kali operasi? Iya. Dan ketiga-tiganya beliau yang bayar? Iya. Dan biayanya sama-sama 40 juta tiga-tiganya? Iya. Kata-kata 39 sampai 44 Pak Ustaz. Kata-kata. Jadi uang yang beliau gelontorkan untuk biaya Bapak sudah 120 jutaan ya, lebih kurang? Lebih Pak Ustaz, ditambah untuk anak-anak, ditambah untuk apa-apa gitu, lebih, sangat lebih. Masya Allah, Dan sekarang Bapak sudah sembuh total, sudah bisa melihat? Belum Pak Ustaz, saya akan operasi lagi nanti bulan Februari, 1 kali lagi lepas siligon. Tapi mata saya sudah terang sekarang Pak Ustaz. Oh, sudah mulai bisa melihat, walaupun belum jelas sekali? Sudah terang tapi buram. Kalau waktu itu kan gelap Pak Ustaz. Oh gitu, sudah nampak terangnya, kalau ada siang hari udah nampak kelihatan terang gitu ya? Ya.
Nah, itu banyak keajaiban di jalan tadi, Pak Ustadz. Saya harus ada cerita lagi, saya harus bayar SPP anak saya, Pak Ustadz. SPP anak saya itu dua anak itu. Itu saya, karena saya nggak kerja saya di depan komputer, karena saya nggak bisa. Akhirnya istri saya juga datang ke sekolah, Pak Ustadz, ke sekolah anak saya. Dan yang satu SMA, yang satu SD, Pak Ustadz. Nah, itu akhirnya ya saya bilang, kita salawatin aja ya. Setiap hari, Pak Ustadz, di masa-masa kritis saya, sampai saya nggak bisa makan itu, alhamdulillah dia terlewati itu, kita salawat sehari minimal 15-20 ribu. Itu maksudnya salawat bersama-sama atau sendirian, Pak? Sendirian, Pak Ustadz. Jadi saya bilang ke istri saya, kamu salawat sehari minimal segini, saya segini gitu. Oh gitu. Ya. Cuman doanya minta pertolongan Allah aja. Saya nggak minta yang lain, Pak Ustadz. Saya nggak minta dihutang, saya donasi, nggak. Saya cuma minta ya Allah tolong saya, cuman itu aja, Pak Ustadz. Jadi Bapak selama Bapak sakit kan tidak bisa bekerja, bagaimana Bapak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Itu, Pak Ustadz, itu keajaiban yang sebenarnya saya nggak bisa masuk di logika saya, Pak Ustadz. Saya kasih pengalaman kecil saya, Pak Ustadz. Dulu waktu anak-anak saya kecil, Pak Ustadz, itu ada suka main game master, Pak Ustadz ya, mungkin Pak Ustadz ingat mungkin ya, game master tuh. Ada di Muhammad ada game master tuh, Pak Ustadz. Nah, di game master itu kalau kita main itu dapat kartu tuh, Pak Ustadz, dapat kartu karakternya. Ya kan, namanya tuh Animal Kaiser tuh, Pak Ustadz. Oke, terus? Nah, itu diantaranya, Pak Ustadz. Nah, akhirnya itu kartu tuh di rumah tuh numpuk, Pak Ustadz. Ada mungkin sekitar ya 200 piece ada. Itu ditukarkan? Enggak, akhirnya saya beresin gitu. Beresin. Nah, istri saya bilang, ini coba dijual lah. Saya bilang ini nggak kepake kartunya di Tokopedia. Saya bilang dijual. Akhirnya dijual di Tokopedia sama istri saya, Pak Ustadz. Gitu, ini diantaranya, Pak Ustadz ya, kehidupan kami gitu. Terus? Dan alhamdulillah saya heran. Begitu saya posting kartunya sebanyak itu, ada yang nawar satunya, Pak, itu satunya yang itu 400.000 boleh nggak? Masya Allah. Gede banget. Gede banget, sampai ada 1.500.000 4 biji loh, Pak Ustadz. Saya kirimin nanti transaksinya. Saya bilang, wah ini apaan ini? Saya bilang, udah kartu, Pak. Cuma kartu doang dapat segitu. Iya. Saya udah ngejual beberapa, udah sampai 8 juta, Pak Ustadz. Aneh kartu, ya? Pak. Cuma kartu doang yang kita rasa nggak ada harganya, tapi dihargai segitu gitu. Nggak ada, Pak. Saya sampai bingung. Ini gimana ini? Cara saya banyak, Pak Ustadz. Ini Allah ngasih. Jadi jalannya tuh, saya selalu minta gini, Pak Ustadz. Saya nggak minta, ya Allah kasih saya rezeki. Nggak, cuma ya Allah tolong saya, engkau mau tahu. Engkau lihat saya gitu. Saya nggak bisa apa-apa gitu, Pak Ustadz. Gitu, Pak Ustadz. Sampai saya bingung. Yang terbaru, Pak Ustadz, kemarin coba abis WA Pak Ustadz itu, saya bilang gini, saya mau nggak bisa punya makan nih, saya bilang mau kebetulan saya bidangnya IT, Pak Ustadz. Nah, handphone saya itu sekarang berdua sama anak saya. Anak-anak saya sekolah, saya dipakai sama saya gitu, Ustadz. Kalau dia pulang, dia pakai anak saya. Nah, minggu kemarin itu, karena saya udah mendawam, saya udah yakin, Pak Ustadz, kalau kita salawatnya, ini saya, Pak Ustadz ya, pengalaman saya. Kalau di atas 15.000, pasti nggak tanggung-tanggung tuh, Pak Ustadz, pertolongannya gitu. Nggak tanggung-tanggung tuh, kalau di atas 15.000, di atas 20.000 gitu. Yeah. Pasti itu. Akhirnya saya bilang ke tetangga saya itu punya sablon, Pak Ustadz. Sablon. Dia bilang, karena saya udah bisa melihat handphone walaupun jarak dekat, dia bilang, bisa nggak kamu bikinin online saya punya produk banyak, kata dia. Saya bilang bisa, pakai Shopee, pakai TikTok kayak gitu ya, Pak Ustadz ya. Oh, saya bisa, kata dia. Oh gitu, iya, saya bisa sih, cuman saya nggak punya handphone, saya bilang gitu. Kan katanya Pak Adi dulu bidangnya IT, iya betul, teman saya sekarang nggak punya handphone, jadi saya nggak bisa ngerjain. Saya bilang, itu seminggu habis dari Pak Ustadz WA. Nah, akhirnya
Dia bilang ya udah besok saya beliin handphone, yang penting cukup ya buat ini, buat apa, buat ngerjain punya saya kasih aja. Oh iya, ya udah. Nah akhirnya tuh Pak Ustadz, besoknya tuh saya udah siapin tuh, cuman tak malamnya tuh tetap saya Pak Ustadz doa. Kalau saya selalu istighfar sama doa Nabi Yunus baru sholawat Jibril Pak Ustadz, selalu gitu. Saya rutin Pak Ustadz, selalu sama gitu. Nah akhirnya yang pas malam itu saya perbanyak deh, dari jam 10 sampai subuh tuh Pak Ustadz. Saya perbanyak deh, saya nggak tahu berapa. Sallallahu Muhammad. Saya cuma bilang gini Pak Ustadz, nggak mungkin yang namanya sholawat nggak pengaruh, pasti pengaruh. Saya bilang gitu aja Pak Ustadz, yakin aja dong. Karena udah banyak keajaiban buat saya. Besoknya jam 10 pagi itu datang tuh tetangga saya Pak Ustadz. Tetangga sayanya nggak ada Pak Ustadz. Saya lagi check up ke dokter. Nah pas saya pulang, cuma dia WA handphone istri saya, handphone sudah dititip di rumah. Oh iya, saya pulang, saya buka plastik tuh, handphonenya bagus banget. Saya bilang ini handphone 12 Pro Max, buat apa? Saya bilang, sama uang 4 juta Pak Ustadz. Saya WA tuh, ini buat apa? Itu buat kamu. Aduh, bingung ya Pak Ustadz. Saya nggak minta handphone sebagus ini, Xiaomi juga cukup. Gak apa-apa. Kalau handphone yang dikasihnya itu harganya kira-kira berapaan Pak? Mungkin sekitar 12 juta Pak Ustadz. Masya Allah, gede banget ya. Sama dikasih uang 4 juta. Saya bilang, ini buat apa? Gitu Pak Ustadz. Saya bingung Pak Ustadz. Saya sampai bingung. Oh iya? Saya bingung banget. Bapak bilang tadi Bapak kan belum jelas pilihannya. Bapak bisa mengerjakan pekerjaan itu kalau melihat handphone, bisa? Saya kalau dekat sekali bisa Pak Ustadz. Kalau dekat dalam kayak ke Pak Ustadz ini mungkin 1 jengkal bisa. Oh bisa, oke. Tapi kalau lebih dari situ nggak bisa. Saya buram sekali. Oke. Gitu. Nah saya dikasih uang 4 juta. Baru saya kerjakan Pak Ustadz. Tetap saya bersolawat tidak pernah lepas itu ya. Jadi saya meyakini bahwa semakin banyak itu pasti pertolongannya semakin besar. Gitu aja Pak Ustadz, kalau saya sih gitu. Jadi kalau sholawatnya sedikit ya mungkin kecil-kecil masalahnya Pak Ustadz. Kalau masalahnya gede-gede ya banyakin lah gitu Pak Ustadz. Gitu saya. Nah akhirnya seminggu 4-5 hari kemarin Pak Ustadz, 5 hari kemarin tuh saya selesai ininya pekerjaan saya selesai. Saya udah kasihkan. Saya tanya lagi, ini handphonenya bagaimana? Oh handphonenya tetap buat kamu. Alhamdulillah ya Pak Ustadz, saya bilang. Dapat 12 Apple 12 Pro Max ya Pak. Gitu. Aduh. Akhirnya saya pulang hari Jumat tuh Pak Ustadz. Jumat pulang, saya sholat di masjid. Nah di situ saya isi doa saya cuman berterima kasih, terus sholawat Pak Ustadz. Terima kasih ya Allah, saya masih bisa nafas, saya masih bisa segala macam Pak Ustadz. Saya cuman mencurahkan isi hati saya. Akhirnya saya sholawat lagi. Setiap langkah saya Pak Ustadz nggak sholawat. Setiap saya pegang tasbih pasti saya sholawat. Masya Allah. Mau apa saya sholawat. Pasti saya sholawatin terus. Saya nggak hitung Pak Ustadz sekarang. Nah pulang dari situ sore-sore, tetangga saya itu datang lagi Pak Ustadz. Saya mau, waduh, saya bilang ini mau ngambil HP. Saya bilang cuma gitu Pak Ustadz. Terus? Akhirnya ketemu, dia bilang terima kasih. Di depan mobil dia, di depan rumah saya itu ada mobil Pak Ustadz. Ada mobil box gitu. Mobil box buat ngangkut barang tuh Pak Ustadz. Mungkin sekitar 2000. Dia langsung bilang gini ke saya, ini mobil tolong jualin, berapapun uangnya buat kamu, katanya Pak Ustadz. Hah? Terus gitu, Pak Ustadz. Mobilnya sudah terjual? Belum Pak Ustadz, karena baru Jumat kemarin dikasih ke saya, masih ada di rumah saya. Rencananya Bapak mau jual berapa itu mobil? Pasarannya 30 juta Pak Ustadz, sampai 40 juta. Oh gitu. Iya. Ini mobil uangnya buat kamu, katanya. Buat apa? Saya bilang, buat kamu aja. Aduh,
Saya bilang sampai bingung, ini apa lagi? Sampai saya bilang ke istri saya, ini rezeki dari Allah nih. Sampai bahasa saya gini Pak Ustadz, ini nggak ketampung nih, sampai bingung saya Pak Ustadz. Mau dikemanain, bingung Pak Ustadz. Masya Allah, Yang, Masya Allah, Masya Allah. yang ini belum selesai, ini udah datang lagi. Yang ini belum selesai, ini datang lagi. Ini gimana ini Pak Ustadz? Saya sampai gitu. Itulah luar biasanya ya salawat ya, nggak masuk akal ya. Iya, tapi itu yang saya rasakan setelah kalau kita di atas 15.000 ya Pak Ustadz. Oh gitu. Kalau di bawah 15.000 nggak seperti itu dahsyatnya ya. Iya, dahsyatnya paling mungkin ada yang transfer 500, 1 juta gitu tuh Pak Ustadz. Ya gitu tuh. Tapi kalau di atas 15.000 luar biasa kayak gitu ya. Waduh, itu sangat luar biasa Pak Ustadz. Saya sampai yang dibiayai operasi itu juga, itu kan saya sampai bingung Pak Ustadz. Ini saya sampai tanya, saya ngembalikannya gimana ini? Dia bilang saya ikhlas, tidak perlu dikembalikan. Saya sampai bingung, ini masih ada orang baik kayak gini Pak Ustadz gitu loh Pak Ustadz. Masih ada gitu. Kadang-kadang kita pinjam ke teman 100.000, 200.000 juga susah Pak Ustadz ya. Iya, ini cuma ngasih doang 40 juta gratis lagi. Iya, cuman saya merasa gini Pak Ustadz. Kadang-kadang kesimpulan saya nih Pak Ustadz. Kesimpulan saya, kita kadang meminta jalannya berbeda Pak Ustadz. Iya. Jalannya berbeda. Kita minta uang misalkan ya. Nah, datangnya nggak selalu uang, tapi utang itu selesai, masalah itu selesai dengan sholawat. Saya yakin itu Pak. Jalannya yang berbeda. Nah itu saya makanya pertama kali ngelihat channel Pak Ustadz itu, aduh Pak Ustadz mungkin berapa tahun ya. Kalau mengikutnya masih sedikit, Pak Ustadz lagi ceritain yang di Jogja itu yang nggak bisa dapat kiriman uang. Waktu itu waktu Bapak pertama kali lihat video saya, mungkin Bapak juga masih ragu ya, masa iya sih, masa iya mungkin gitu ya. Iya betul Pak. Dikirain ya, saya, dikirain saya omong gitu kosong gitu ya, mungkin ya cerita kayak gitu ya. Iya, cuman kalau saya gini Pak Ustadz, akhirnya saya gini, daripada kita nggak ngapa-ngapain, kerjaan nggak ada, apa salahnya kita coba, kalau saya gitu Pak Ustadz. Oh dulu, gitu. Tapi kan setelah Bapak banyak mengalami keajaiban, baru Bapak, oh iya ternyata memang betul apa yang dibilangnya Pak Ustadz itu, baru gitu kan? Betul, saya baru yakini, ini Pak Ustadz Marsani benar. Cuman karena waktu itu kan gini Pak Ustadz, kita kan yakinnya sulit tuh Pak Ustadz. Iya. Nah sekarang sih alhamdulillah udah diyakinin gitu Pak Ustadz. Yakin itu kan datangnya nggak langsung datang, ada proses-prosesnya. Setelah kita banyak mengalami, baru yakin itu datang kan gitu. Betul Pak Ustadz. Terus yang kedua, yakin itu nggak bisa dibuat-buat. Saya yakin nggak gitu Pak Ustadz. Iya. Yakin aja. Karena kita sudah sering mengalami, kalau kita mau ada hajat lagi, kita bikin lagi, kita yakin pasti dikasih Allah kan gitu kan? Betul Pak Ustadz. Dan itu Pak Ustadz yang saya alami, kalau udah bersalawat Jibril ya, yang seperti Pak Ustadz Masal ajarkan ya, itu hati itu santai, Pak Ustadz, tenang aja, tenang. Itu kayak gini loh, tenang. Nanti sama Allah dibayarin, tenang. Kayak gitu tuh Pak Ustadz. Kayak gitu. Gitu loh. Masya Allah. Gitu. Saya banyak kejadian, cuman diantaranya itu Pak Ustadz, saya dikasih mobil, saya dikasih handphone yang baru ya Pak Ustadz ya. Iya. Singkat ceritanya Bapak selama Bapak sakit sampai sekarang istilahnya tidak ada pekerjaan khusus yang Bapak kerjakan, tapi rezeki dia berdatangan dari mana-mana yang tidak tahu dari mana arahnya. Betul. Gitu. Betul. Saya tidak bekerja sama sekali Pak Ustadz. Sama saya tidak bekerja. Tidak bekerja tapi rezeki berdatangan ya. Saya sampai bingung Pak Ustadz. Sampai bingung saya. Yang ada nggak sih misalnya gini, tetangga-tetangga tuh yang heran, Bapak ini kerjanya apa sih, kok kayaknya nggak pernah susah gitu, ada nggak yang komen gitu? Sampai mereka bingung Pak, jadi Pak Ustadz, jadi mereka nanya gini, sampai nyindir Pak Ustadz, kamu katanya apa, munjung ya kalau bahasa Sunda tuh Pak Ustadz, munjung tuh minta ke setan gitu Pak Ustadz. Saya bilang enggak, kok kayaknya katanya dia tetangga ya. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz, saya itu selama sakit itu kebetulan di depan rumah saya itu tukang makanan banyak. Ada tukang mie tek-tek kalau malam, kalau pagi ada tukang iga, ada tukang ayam. Dan alhamdulillah rumah saya tidak pernah kosong Pak Ustadz. Tiap hari meja makan saya penuh, dikirimin sama tetangga-tetangga saya itu saya gratis Pak Ustadz. Alhamdulillah. Padahal sebelumnya nggak pernah.
semenjak Masya saya Allah, sakit. Masya Allah, Masya Itu Allah. jus, itu iga, itu sate, soto, tiap malam saya nggak minta pun tersedia di meja, Pak Ustadz, dikirimin saya. Sampai bingung, bingung Pak Ustadz. Jadi saya bingung apa yang mau dimakan nih, sampai bingung saya, Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Oke Pak, Bapak sudah setengah jam lebih kita ngobrol ya. Baik. Oke, terima kasih lho Pak sudah berbagi cerita. Iya, Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi banyak orang. Bapak juga mendapatkan keberkahan amal ya. Dan mudah-mudahan semakin banyak testimoni yang Bapak rasakan lagi ke depannya. Iya, Pak Ustadz. Cuman pesan saya itu, Pak Ustadz, mungkin kalau kita dalam keadaan genting atau keadaan memang sangat memerlukan, coba perbanyak, Pak Ustadz. Perbanyak aja. Oke, Gitu, oke, Pak oke. Ustadz. Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, sampai saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan Bapak siapa namanya tadi lupa saya, dari Jawa Barat ya. Ntar saya baca dulu. Saya lupa orangnya. Bapak ini dari mana sih asalnya ya? Bapak Adi Kusumah ya, dari Bandung ya, Jawa Barat. Oke. Luar biasa ya. Jadi begitulah kalau kita menjalankan salawat, kita ada masalah, berserah diri pada Allah, banyak bersalawat ya. Kalau teman-teman belum bisa istiqomah dan terlatih, boleh nanti bergabung di grup saya, di grup salawat berjamaah. Tinggal daftar saja ya lewat WA, cuma memang membayar biaya pendaftaran, dan itu hanya sekali bayar saja, tidak ada bayar bulanan lagi ya. Jadi silahkan nanti daftarkan diri Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertestimoni, mengisahkan tentang kisah-kisah keajaiban salawatnya, boleh juga untuk mengirimkan kisahnya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.